terhormat Bapak Dosen Dr. Yusuf Ibrahim, MPD MP, dan kepada yang terhormat Bapak Sofyan Hendrayana, SPD MPD, dan kepada rekan mahasiswa yang saya cintai, puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan kasih karunia-Nya kita dapat berkumpul untuk melaksanakan kuliah pada hari ini. Izinkan saya, Yoren Deliana, selaku moderator dari kelompok 10 akan memimpin presentasi pada hari ini. Presentasi ini berjudul Sistem Peredaran Darah Manusia. Sebelum saya memulai presentasi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Zalfa Lutfia dengan NPM 205060015. Yang kedua ada Yoren Deliana dengan NPM 205060018. Dan yang terakhir ada Rindiani Hayati dengan NPM 205060040. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular atau yang biasa disebut sistem sirkulasi adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi ke dan dari sel. Sistem ini juga membantu stabilisasi suhu dan pH tubuh. Selanjutnya ada darah. Darah merupakan cairan dalam sistem peredaran dalam manusia yang membawa beberapa materi. Darah berperan penting dalam sistem peredaran atau transportasi internal tubuh manusia dan hewan. Perpindahan zat-zat seperti bahan makanan, udara, sisa-sisa metabolisme tubuh diangkut dalam darah. Pembuluh darah dalam manusia dibagi ke dalam dua jenis, yaitu pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Pembuluh darah arteri adalah pembuluh darah besar yang terdiri dari darah yang mengalir berasal dari jantung. Arteri menyangkut darah yang kaya akan oksigen. Aliran darah membawa zat-zat yang penting untuk aktivitas dan organ-organ tubuh, seperti oksigen dan zat-zat nutrisi lainnya. Aliran darah dalam tubuh manusia terbagi ke dalam beberapa arah dalam satu pembuluh. Arah yang berpusat dalam satu titik dan arah yang menuju seluruh arah termasuk menuju tepi pembuluh. Fungsi darah. Yang pertama, darah sebagai alat pengangkut. Darah mengangkut sari-sari makanan dan oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Yang kedua, darah sebagai alat pertahanan tubuh dari penyakit. Zat antibodi yang terdapat dalam darah itu berfungsi mempertahankan kekebalan tubuh dari penyakit. Sel darah putih, darah berfungsi membinasakan kuman-kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, darah itu sebagai pengatur suhu. Darah memindahkan panas dari alat-alat tubuh yang aktif ke alat-alat tubuh yang tidak aktif, sehingga keseimbangan suhu tubuh dapat terjaga. Yang keempat, darah melakukan proses pembekuan darah. Bila terjadi luka luar, sel-sel darah pembeku akan melakukan proses pembekuan darah sehingga darah tidak terus-menerus keluar. Dengan demikian, luka akan tertutup sehingga mencegah infeksi kuman penyakit. Tiap-tiap komponen darah terdiri atas berbagai komponen, yaitu sel-sel darah. Sel-sel darah merupakan bagian terbesar dari darah, yaitu sekitar 40-50%. Sel-sel darah terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama itu ada sel darah merah atau eritrosit. Sel-sel darah merah yang paling banyak adalah sel-sel darah merah atau eritrosit dengan persentase sekitar 99,9% dari seluruh elemen padat darah. Dalam darah, jumlah eritrosit sekitar 700 kali lebih banyak dibandingkan sel-sel darah putih dan 17 kali lebih banyak dibandingkan dari keping darah. Setetes darah mengandung sekitar 260 juta eritrosit dan rata-rata darah orang dewasa mengandung sampai 25 triliun eritrosit. Pembentukan sel darah merah terjadi pada endotelium sumsum tulang. Sel darah merah berfungsi mentransfer oksigen dan bersifat tetap di dalam pembuluh darah. Yang kedua ada sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih berbeda dari eritrosit dalam hal struktur, jumlah maupun fungsinya. Jumlah leukosit tidak sebanyak eritrosit, berkisar hanya 5-10 juta per milimeter darah atau rata-rata 7 juta sel per milimeter darah yang dinyatakan dengan 7.000 mm per kubik. Leukosit memiliki fungsi menahan invasi oleh patogen melalui proses fagositosis, mengidentifikasi dan menghancurkan sel kanker yang muncul di dalam tubuh, membersihkan sampah tubuh yang berasal dari sel mati atau cedera. Leukosit mempunyai fungsi utama untuk melawan kuman yang masuk ke dalam tubuh, yaitu dengan cara memakannya yang disebut fagositosis. Jumlah leukosit dapat naik, turun tergantung dari ada tidaknya infeksi kuman-kuman tertentu. Yang ketiga itu ada sel darah pembeku atau trombosit. Trombosit terdiri dari sejumlah kecil sitoplasma yang dikelilingi oleh membran plasma.
Dalam setiap milimeter darah pada keadaan normal, terdapat sekitar 250.000 trombosit. Trombosit tidak mempunyai inti, namun terdapat organel dan enzim sitosol untuk menghasilkan energi dan mensintesis produk sekretorik yang disimpan dalam granul. Trombosit diproduksi dalam sumsum merah. Trombosit tidak keluar dari pembuluh darah, tapi sepertiga dari trombosit total selalu tersimpan di rongga-rongga berisi darah di limfa yang akan dikeluarkan oleh limfa jika terjadi pendarahan. Yang keempat ada plasma darah. Plasma darah terdiri dari air yang di dalamnya berlarut berbagai macam zat, baik zat organik maupun zat anorganik, dan zat yang berguna maupun zat sisa yang tidak berguna, sehingga jumlahnya hanya lebih kurang 7-10%. Selanjutnya ada golongan darah. Pada tahun 1900, seorang dokter kelahiran Wina, Austria, bernama Karl Landsteiner membedakan darah manusia menjadi 4 golongan, yaitu golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Penggolongan darah ini dikenal dengan sistem penggolongan darah ABO. Pembagian golongan darah ini berdasarkan pembedaan agglutinogen atau antigen dan agglutinogen atau antibodi yang terkandung dalam darah. Antigen terdapat pada membran permukaan sel darah merah. Yang pertama, sistem golongan darah yang umum dikenal adalah sistem ABO dan Rhesus. Golongan darah sistem ABO ditemukan oleh Karl Landsteiner. Penggolongan darah sistem ini didasarkan pada agglutinogen dan agglutinin pada darah. Agglutinogen adalah antigen yang menempel di permukaan eritrosit. Agglutinin adalah antibodi yang terdapat di plasma darah. Untuk lebih jelasnya tentang golongan darah ABO bisa dilihat dari tabel berikut ini. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang golongan darah sistem Rhesus. Dasar penggolongan sistem Rhesus adalah mengacu pada ada tidaknya agglutinogen RHD di permukaan eritrosit. Seseorang dikatakan memiliki Rhesus positif jika terdapat agglutinogen RHD di dalam eritrositnya. Sebaliknya, seseorang dikatakan memiliki Rhesus negatif jika tidak ada agglutinogen RHD di dalam eritrositnya. Lalu ada pengujian golongan darah. Jenis golongan darah yang di dalam tubuh bisa dideteksi dengan serangkaian proses menggunakan serum tertentu. Yang pertama ada uji golongan darah ABO. Untuk mendeteksi golongan darah ABO ini, serum yang digunakan adalah serum anti-A, anti-B, dan anti-AB. Lalu yang kedua ada uji golongan darah sistem Rhesus. Uji golongan darah sistem Rhesus ini dilakukan menggunakan antiserum D. Analisis golongan darahnya ditentukan melalui ada tidaknya penggumpalan darah pada serum. Lalu selanjutnya ada transfusi darah. Dalam proses transfusi darah, lazim dikenal istilah donor dan resipien. Donor adalah orang yang memberikan darahnya pada orang lain, sedangkan resipien adalah orang yang menerima sumbangan darah. Penting kiranya untuk memperhatikan golongan darah seseorang sebelum dilakukan transfusi. Golongan darah yang dapat ditransfusikan ke beberapa golongan darah disebut donor universal. Contoh golongan darahnya yaitu darah O. Golongan darah yang bisa menerima darah dari berbagai golongan disebut resipien universal. Contoh golongan darah AB. Selanjutnya ada alat peredaran darah, yaitu jantung. Jantung merupakan pompa otot yang luar biasa yang menghasilkan gaya yang dibutuhkan untuk mengedarkan darah. Untuk menggambarkan usaha yang dilakukan oleh jantung, coba Anda lakukan secara bergantian mengepalkan dan membuka kepalan sebanyak 70 kali per menit. Jantung berdenyut lebih dari 100.000 kali setiap hari, sekitar 2 miliar ketukan selama seumur hidup. Volume darah yang dipompa oleh jantung sama luar biasanya. Fungsi jantung yaitu jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Lalu selanjutnya ada struktur jantung. Yang pertama, bagian terluar jantung dibungkus oleh membran perikardium. Membran ini berupa kantong dengan lapisan ganda dan dapat membesar dan mengecil. Lalu yang kedua ada dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu epikardium, myokardium, dan endokardium.
Lalu yang ketiga ada jantung memiliki 4 ruangan, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Serambi berfungsi untuk menerima darah dari seluruh tubuh, sedangkan fungsi bilik adalah untuk memompa darah keluar jantung. Lalu yang keempat, ada jantung terdiri dari 3 katup, yaitu valvuva bicuspidalis atau terletak antara serambi kiri dan bilik kiri. Lalu ada valvuva tricuspidalis terletak antara serambi kanan dan bilik kanan, dan valvuva semilunaris terletak di pangkal aorta dan arteri. Baik, selanjutnya ada pembuluh darah. Rute yang diambil oleh darah setelah meninggalkan jantung memberi kebingungan selama berabad-abad. Kaisar Cina Huangti percaya bahwa darah mengalir sekaligus ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Namun, pada abad kedua, Dr. Romawi Claudius Galen berpendapat bahwa darah mengalir bolak-balik di pembuluh darah seperti udara di tabung bronkial. Seiring berkembangnya waktu, alat-alat banyak hal terungkap berkaitan dengan pembuluh darah dan aliran darah. Pembuluh darah merupakan saluran tertutup yang bercabang-cabang. Fungsi pembuluh darah adalah mengalirkan darah keluar jantung lalu kembali ke jantung. Terdapat 3 pembuluh darah, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Pembuluh darah arteri adalah pembuluh yang pangkalnya ada di bilik jantung. Pembuluh ini berfungsi untuk membawa darah keluar jantung. Lalu ada pembuluh ini, yang pertama pembuluh ini berfungsi untuk membawa darah ke luar jantung. Yang kedua, pembuluh vena adalah pembuluh yang berfungsi untuk membawa darah kembali ke jantung. Ujung pembuluh ini berada di serambi jantung. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri arteri. Yang pertama, dindingnya tebal dan elastis. Yang kedua, jika diraba, denyutnya dapat dirasakan. Lalu yang ketiga, tekanan darah yang melewati arteri umumnya kuat. Lalu yang keempat, memiliki sebuah katup tepat di luar bilik, yaitu valvula semilunaris. Lalu selanjutnya ada macam-macam arteri. Arteri dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu sebagai berikut. Pertama, aorta adalah arteri yang ukurannya paling besar dan berpangkal di bilik kiri. Yang kedua, arteri pulmonalis adalah arteri yang membawa darah jaya karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Lalu selanjutnya ada arteri koroner, adalah arteri yang berfungsi untuk memberikan makanan dan oksigen untuk sel-sel jantung. Lalu ada arteri akan bercabang menjadi pembuluh yang lebih kecil lagi, atau biasa disebut arteriola. Lalu ada pembuluh vena, adalah pembuluh yang berfungsi untuk membawa darah kembali ke jantung. Ujung pembuluh ini berada di serambi jantung. Lalu ada ciri-ciri vena. Adapun ciri-ciri pembuluh vena adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki dinding yang tipis dan kurang elastis. Yang kedua, dapat menampung 75% darah. Yang ketiga, terletak di dekat permukaan tubuh. Lalu yang keempat, memiliki banyak katup di sepanjang pembuluh. Lalu ada macam-macam vena. Pembuluh vena dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, vena cava adalah vena terbesar yang ujungnya di serambi kanan. Pembuluh ini berfungsi untuk membawa darah kaya karbon dioksida kembali ke jantung. Vena cava dibagi menjadi 2, yaitu vena cava superior dan inferior. Yang kedua ada vena pulmonalis, adalah vena yang membawa darah kaya oksigen dari paru-paru ke jantung. Lalu yang ketiga ada vena porta hepatica, adalah vena yang berfungsi membawa darah dari berbagai organ pencernaan dan masuk ke hati. Agar kamu lebih paham perbedaan antara pembuluh arteri dan vena, perhatikan tabel berikut. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Rindiani Hayati, dengan NPM 205060040. Selanjutnya ada kapiler. Nah, pembuluh kapiler ini memegang peranan penting dalam proses pertukaran zat di dalam darah. Fungsi kapiler ini yang pertama menjadi penghubung antara arteriola dan venula. Yang kedua
mengambil zat-zat yang dibutuhkan dari kelenjar. Yang ketiga, menjadi tempat terjadinya pertukaran zat antara darah dan cairan di dalam jaringan. Yang keempat, ada menyaring darah di dalam ginjal. Yang kelima, menyerap zat-zat makanan dari usus. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri kapiler. Yang pertama ada berbentuk halus, dinding selnya yang sangat tipis dan memiliki diameter 0,008 mm, serta area kapiler itu sangat luas, sekitar 7.000 meter persegi pada orang dewasa. Selanjutnya ada sistem peredaran darah. Nah, peredaran darah pada manusia disebut peredaran darah rangkap karena setiap 1 kali beredar ke seluruh tubuh, darah melewati jantung sebanyak 2 kali. Peredaran darah rangkap atau peredaran darah ganda terdiri dari peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, selama jantung masih bekerja, darah akan selalu beredar di sepanjang tubuh. Peredaran darah tersebut selalu berlangsung di dalam pembuluh darah. Itulah sebabnya peredaran darah manusia disebut dengan peredaran darah tertutup. Baik, selanjutnya ada peredaran darah besar. Nah, peredaran darah besar merupakan peredaran darah jantung ke seluruh tubuh. Peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri jantung menuju ke tubuh bagian atas dan bagian bawah dengan membawa oksigen O2 ke seluruh sel-sel tubuh. Nah, selanjutnya darah masuk kembali ke jantung melalui serambi kanan dengan menyangkut karbon dioksida. Di bawah ini ialah gambar tentang skema peredaran darah besar, di mana bilik kiri menuju aorta, menuju seluruh tubuh yang kecuali paru-paru, menuju vena cava, menuju serambi kanan. Baik, selanjutnya ada peredaran darah kecil. Nah, peredaran darah kecil merupakan peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan jantung mengangkut CO2 menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Di dalam paru-paru, CO2 dilepas dan diganti oleh O2. Nah, di bawah ini ialah skema peredaran darah kecil, dari mana bilik kanan menuju ke arteri pulmonalis, menuju paru-paru, menuju vena pulmonalis, dan menuju serambi kiri. Selanjutnya ada sistem limpa. Nah, sistem limpa ini merupakan suatu sistem yang mengandung aliran limpa dan getah bening di dalam tubuh. Berbeda dengan sistem peredaran darah. Sistem peredaran limpa termasuk dalam peredaran terbuka karena cairan bisa keluar dari limpa dan membasahi daerah sekitarnya. Selanjutnya juga ada fungsi sistem limpa. Nah, fungsi ini yang pertama ada mengembalikan kelebihan cairan, yang kedua ada mengangkut lemak berupa emulsi dari usus ke sistem peredaran darah, yang ketiga ada mengangkut limfosit dari kelenjar limpa ke sirkulasi darah, yang keempat ada menyaring dan menghancurkan mikroorganisme, yang kelima ada penghasil antibodi. Selanjutnya ada komponen penyusun limpa. Nah, sistem yang ada di dalam limpa ini terdiri dari beberapa organ. Yang pertama ada organ limpa yang terdiri dari nodus limpa, tonsil, kelenjar timus, dan limpa itu sendiri. Nah, yang kedua ada pembuluh limpa dengan ciri-ciri yang berupa pena kecil, berdinding tipis, transparan, terbuka di ujung-ujungnya, dan memiliki kapiler limpa. Nah, yang ketiga ada cairan limpa, adalah cairan yang ada di jaringan yang mampu diserap ke dalam kapiler limpa. Nah, selanjutnya juga ada aliran limpa. Di sini ada terdapat siklus aliran limpa yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini, di mana siklusnya cairan dari jaringan menuju kapiler limpa, menuju saluran penampung, menuju pembuluh limpa yang lebih besar, menuju bergabung berbentuk trunkus atau batang saluran limpa utama. Baik, selanjutnya ada gangguan pada sistem peredaran darah. Nah, yang pertama ada anemia, yaitu suatu keadaan di mana jumlah eritrosit di dalam hemoglobin di bawah batas normal. Nah, yang kedua ada hemofilia, adalah kelainan yang ditandai dengan sulitnya darah untuk membeku. Nah, penyakit keturunan ini disebabkan oleh defisiensi faktor pembeku darah. Yang ketiga ada talasemia, yaitu kelainan pada bentuk eritrosit. Akibatnya eritrosit di dalam tubuh penderita akan mudah untuk rusak, rapuh, dan kurang optimal dalam mengikat oksigen.
Nah, yang keempat adalah hipotensi, yaitu di mana suatu keadaan di mana tekanan darah arteri menurun sampai ke batas normal, misalnya 90/60 mm Hg untuk sistol atau diastol. Nah, yang selanjutnya ada hipertensi, di mana suatu keadaan dalam tekanan darah arteri yang meningkat sampai di atas normal, misalnya 140/90 mm Hg. Keadaan ini biasanya disebut dengan tekanan darah tinggi. Nah, yang selanjutnya ada trombus, yaitu kelainan di mana terdapat gumpalan darah yang menyumbat pembuluh darah. Dan selanjutnya juga yang terakhir ada varies, yaitu kelainan yang disebabkan oleh pelebaran pembuluh pena. Pelebaran biasa terjadi di anggota tubuh bagian bawah, contohnya pada betis. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tahu masih banyak kekurangan yang kami paparkan. Untuk itu kami sangat mengharapkan untuk mendapatkan kritik, saran maupun pertanyaan dari teman-teman sekalian. Untuk perhatiannya saya ucapkan sekian dan terima kasih.